Saat aku masih kecil, seseorang menghancurkan hidupku dan sampai hari ini aku tidak pernah melupakannya. Tidak pernah dalam sejuta tahun aku pikir aku akan bertemu mereka sebagai orang dewasa dan memiliki kesempatan untuk balas dendam. Tapi itulah yang aku lakukan. Sebelum aku menceritakan kisahku, izinkan aku memperkenalkan diriku. Aku Ellie dan aku berusia 25 tahun. Aku tinggal di San Fran dan meskipun aku memiliki kehidupan yang cukup sulit, aku cukup bahagia sekarang dan aku punya pekerjaan terbaik. Aku seorang manajer proyek di perusahaan baru yang keren di Silicon Valley. Aku bekerja keras bukan hanya karena aku menikmati pekerjaanku, tapi karena aku suka menjadi gadis yang mandiri. Banyak temanku bertanya kenapa aku tidak mencari pria kaya saja untuk merawatku. Dan itu hanya membuatku gila. Maksudku aku memilih untuk jadi single karena aku benar-benar nggak mempercayai pria. Kalian tahu, ayahku adalah pria yang sangat payah, jadi dia meninggalkan rasa trauma dalam diriku, sampai aku merasa nggak bisa percaya pada laki-laki manapun. Ketika aku baru berusia 5 tahun, dia meninggalkanku dan ibuku di LA untuk tinggal bersama majikannya. Bahkan membicarakannya sekarang, aku merasa marah. Kami sangat terpukul dan memintanya untuk tinggal, tapi dia meninggalkan kami. Setelah itu hal-hal mengerikan terjadi padaku dan ibu. Ayahku adalah tulang punggung keluarga dan CEO sebuah perusahaan, jadi kami tidak perlu khawatir tentang apapun. Tapi setelah dia pergi, ibuku kesulitan mencari pekerjaan, dan terkadang kami bahkan pergi tidur dalam keadaan lapar. Aku ingat orang-orang merasa kasihan pada kami, dan salah satu tetangga kami mulai meninggalkan bingkisan makanan di depan pintu rumah kami. Itu sangat manis dari mereka tetapi juga memalukan. Aku benci ayahku karena meninggalkan kami dalam kekacauan itu, dan aku lebih membenci majikannya karena telah mencurinya dariku. Aku bersumpah untuk tidak pernah pacaran dengan siapapun karena aku tidak pernah ingin berakhir di posisi ibuku. Yang aku tahu adalah bahwa pria menyakiti wanita dan aku nggak mau ceritaku berakhir seperti itu. Jadi setiap kali orang-orang mengajakku pacaran, aku akan menolaknya. Begitulah, sampai sesuatu yang gila terjadi yang mengubah semua pendapatku tentang para pria. Suatu hari aku merasa sangat sakit. Dan karena aku tinggal sendiri, aku harus pergi ke toko kelontong untuk membeli makanan. Ketika aku kembali, aku merasa seperti akan pingsan. Bahkan sebelum aku berhasil masuk ke rumah, aku pingsan di teras rumahku. Untung saja, salah satu tetanggaku melihatku pingsan dan bergegas membantuku. Aku hanya pernah melihatnya beberapa kali secara sepintas, tapi ketika aku membuka mata dan dia berdiri di depanku, aku merasa sangat bersyukur. Dia memberitahuku namanya Brian dan aku tidak percaya betapa baiknya dia. Dia merawatku sampai aku benar-benar pulih. Dia membuatkan aku sup, dan bahkan duduk di samping tempat tidurku dan menyeka wajahku dengan kain dingin untuk membantu menghilangkan demamku. Semakin banyak waktu yang dihabiskan di sisiku, semakin aku mulai berpikir mungkin aku salah. Mungkin tidak semua pria adalah berita buruk seperti ayahku. Mungkin Brian adalah salah satu yang baik. Aku tidak bangga akan hal ini, tapi aku mungkin berpura-pura masih sakit, supaya dia terus datang menemuiku. Bahkan setelah seminggu, dia tertawa dan berkata kepadaku, Ellie, demammu sudah benar-benar sembuh. Apa kamu manfaatin aku sekarang? Aku bisa merasakan wajahku menjadi merah padam dan dengan bercanda berkata, lihat aku pasti masih demam. Aku benar-benar gak ingin Brian berhenti berkunjung. Selain ibuku, tidak ada yang pernah begitu mencintaiku. Aku gak bisa menyembunyikan fakta bahwa aku memiliki perasaan padanya. Kami mulai lebih sering bertemu. Suatu hari aku bekerja sangat larut, dan setiap kali aku pulang, dia mengundangku untuk makan malam dan suatu malam dia telah menyiapkan lilin dan musik romantis. Dan teman-teman, saat itulah kami berciuman untuk pertama kalinya. Rasanya sangat enak dan aku tahu tidak ada gunanya membodohi diri sendiri. Aku mencintainya dan dia juga mencintaiku. Selama beberapa bulan berikutnya kami tidak terpisahkan. Kami menghabiskan setiap momen bersama. Dan setelah 6 bulan berkencan, dia memintaku untuk menemuinya untuk makan siang di tepi pantai. Ketika aku tiba, aku tidak percaya. Dia telah mengatur agar kami pergi piknik dengan perahu. Kemudian ketika kami berada di dalam air melihat kembali ke kota, dia menoleh kepadaku dan berkata, Ellie, aku belum pernah bertemu orang sepertimu sebelumnya. Aku ingin menghabiskan sisa hidupku menjagamu, Ellie Beer. Maukah kamu menikah denganku? Ya Tuhan, aku tidak bercanda. Aku mulai menangis begitu banyak sehingga aku pikir kami akan terbalik. Ini adalah lamaran paling romantis yang pernah ada. Tentu saja, aku bilang ya. Aku gak sabar untuk menghabiskan hidupku dengan Brian. Dan aku sudah sangat bersemangat untuk mulai merencanakan pernikahan kami. Aku selalu bermimpi menikah di kebun anggur dekat Sacramento. Jadi, sekarang yang harus kami lakukan hanyalah memilih tempat dan tentu saja memberitahu orang tua kami. Brian telah bertemu ibuku dan mereka sangat akrab, tapi aku masih belum bertemu dengan orang tuanya. Mereka bercerai dan Brian hanya pernah melihat ayahnya. Ibunya selalu bekerja, katanya, jadi mereka jarang ketemu. Aku mengatakan padanya bahwa penting bagiku untuk bertemu mereka berdua, jadi dia mengaturnya.
Aku sangat gugup, tetapi ayah Brian sangat baik, sama sepertinya. Aku bisa melihat dari mana dia mendapatkan kebaikannya. Kemudian tiba waktunya untuk bertemu ibunya. Kami pergi ke restoran yang dia pilih, dan ketika kami masuk, aku pikir aku akan pingsan. Ini tidak mungkin terjadi, pikirku. Ibu Brian tidak lain adalah Sasha, simpanan ayahku bertahun-tahun yang lalu. Aku merasa mual, dan Brian bisa merasakan ada yang tidak beres. Aku mencoba bersikap senormal mungkin, tapi di dalam hati aku ingin berteriak. Brian memperkenalkan kami dan memberitahuku bahwa ibunya adalah CEO di perusahaan saingan perusahaanku. Mungkinkah ini menjadi lebih buruk? Aku harus tersenyum dan berpura-pura bahagia bertemu dengannya. Sejujurnya, aku merasa ingin muntah dan menghitung menit sampai aku tidak tahan lagi. Akhirnya, ibunya berkata dia harus kembali bekerja dan aku merasa bisa bernafas lagi. Tapi aku punya pertanyaan. Dalam perjalanan pulang, aku bertanya kepada Brian tentang kehidupan ibunya. Dan dia berkata dia telah menceraikan ayahnya 20 tahun yang lalu, saat usianya 7 tahun. Dia pindah dengan pria lain yang aku tahu adalah ayahku. Tapi mereka sudah lama putus, katanya. Dan dia terus berganti pacar sampai sekarang. Aku menoleh ke Brian dan berkata, apakah kamu baik-baik saja dengan itu? Jika dia adalah ibuku, aku tidak ingin dia bermain-main seperti itu. Tapi Brian hanya berkata, aku tidak peduli, yang penting dia ibu yang baik. Untuk kehidupan pribadinya, dia bisa melakukan apapun yang dia suka, ya kan? Aku tidak percaya, bagaimana bisa Brian menjadi anak yang begitu baik? Ibunya telah meninggalkannya, dan dia baik-baik saja. Aku tidak akan pernah memaafkan ayahku dan majikannya karena telah menghancurkan hidupku dan ibuku. Dan sekarang aku memutuskan sudah waktunya untuk balas dendam. Dia telah membuat masa kecilku seperti neraka, dan sekarang gilirannya untuk mengetahui bagaimana rasanya. Dengan merencanakan pernikahan, kami mulai lebih sering bertemu ibunya, Sasha. Dan aku menggunakan kesempatan ini untuk mencoba lebih dekat dengannya. Kemudian suatu hari aku mulai mengeluh tentang pekerjaanku, meskipun aku menyukainya. Dan Sasha berkata, kenapa kamu tidak bekerja untukku? Sedang ada lowongan, dan kamu akan sangat pas untuk itu. Maksudku, kamu punya banyak pengalaman. Inilah yang aku inginkan. Sekarang aku bisa menghancurkan perusahaannya dan kemudian menyaksikan hidupnya hancur. Semua orang terkejut aku berhenti dari pekerjaanku untuk bekerja di perusahaan saingan kami. Tapi aku gak punya waktu untuk peduli dengan apa yang mereka pikirkan. Pada hari pertama di pekerjaan baruku, Sasha memperkenalkanku kepada semua orang di departemen desain perangkat lunak. Dan saat itulah aku bertemu dengan Clark, kepala departemen. Dia sedikit lebih tua dariku, sekitar 30 tahun. Dan dia terkenal di Silicon Valley karena sangat pintar. Departemen akan meluncurkan aplikasi baru yang akan mengejutkan orang, dan semua orang sangat bersemangat karenanya. Sepanjang hari pertamaku di sana, aku tidak bisa memperhatikan betapa banyak perhatian yang diberikan Sasha kepada Clark. Agak memuakkan untuk menontonnya. Dia terus-menerus menggodanya, dan yang bisa kupikirkan hanyalah betapa dia terlalu muda untuknya. Saat makan siang, dia bertingkah seperti anak sekolah, berkata, Clarky, aku menyediakan tempat duduk untukmu. Aku gak mengerti kenapa Clark menyukainya. Dia terus menggodanya selama beberapa minggu berikutnya. Dia selalu membelikannya kopi dan dia tidak melakukan itu untuk orang lain. Kemudian dalam rapat, dia selalu memilih ide-idenya. Itu cukup membuat frustrasi. Dan aku bahkan berpikir untuk memberitahu Brian bahwa sepertinya ibunya telah menemukan mainan pria baru. Tapi suatu hari aku sedang bekerja lembur. Dan ketika aku berjalan melewati ruang pertemuan untuk pergi ke kamar mandi, aku dengar Sasha dan Clark ngobrol. Dan aku gak dapat menahan diri untuk tidak menguping. Sasha terkikik dan berkata, oh, ayolah Clark, aku bahkan akan memberimu kenaikan gaji lagi. Ini hanya satu kencan. Kemudian Clark berkata, maaf aku benar-benar gak bisa. Aku terlalu sibuk dan sejujurnya aku tidak punya perasaan seperti itu padamu. Aku minta maaf. Itu membuatku sangat senang mendengar Clark menolaknya. Dia tidak pantas mendapatkan pria baik seperti Clark. Ketika aku berjalan kembali ke mejaku, aku melirik ke ruang pertemuan dan aku melihat betapa kesalnya dia. Wow, dia benar-benar terlihat terluka. Dia pasti sangat menyukai Clark. Dan saat itulah rencanaku mulai timbul. Aku akan melakukan apa yang telah dia lakukan pada ibuku. Aku akan mencuri pria yang dia cintai langsung dari bawah hidungnya.